sudah di ruangan? Ya, terima kasih Bu Baik, mohon Yoga. izin. Pak Syahrul, Bapak akan mendapatkan waktu sekitar 1 jam ya untuk menyampaikan materi, kemudian akan dilanjutkan sekitar 30 menit untuk berdiskusi bersama Bapak dan Ibu guru hebat kita. Monggo Pak Syahrul. Ya, terima kasih Bu Yoga dan selamat siang Bapak Ibu peserta PPG di Universitas Muhammadiyah Jember. Izinkan saya selama 1 jam lebih ini menyampaikan terkait bagaimana pelaksanaan teknis penggunaan LMS yang kemungkinan besar selama 3 bulan ke depan Bapak Ibu akan temui setiap hari kecuali hari libur. Jadi jangan bosan-bosan nantinya selama 3 bulan ke depan Bapak Ibu akan sahabat langsung dengan yang namanya LMS seperti itu. Dan sebagai informasi bahwasanya LMS saat ini masih belum bisa diakses. Ini secara nasional dan sampai saat ini pun ini saya masih belum dapat info kapan LMS siap untuk dibuka karena sebagai informasi saja di grup pusat ini ternyata masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan PPG tahun ini khususnya di LMS. Hanya ada beberapa yang perlu diubah seperti itu. Akan tetapi di sini untuk kesempatan kali ini saya menggunakan akun demo yang mana akun ini hanya saya saja yang bisa untuk membukanya dan mungkin Bapak Ibu bisa disimak dan kemungkinan kalau seandainya maunya itu kan langsung praktek gitu kan ya karena ini terkait tentang dengan teknisnya akan tetapi karena tidak bisa dibuka di akun itu jadi disimak dulu nanti kalau seandainya ada pertanyaan atau mungkin dalam pelaksanaan kelas LMS itu ada kendala bisa konsultasi dengan saya sebagai admin IT ataupun para admin kelas contohnya yang ada di kelas PAUD dengan Mas Angga dan di kelas matematika ada Mbak Luki seperti itu. Izinkan saya share screen dulu di sini. Oke, sudah tampil Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah terlihat. Sudah Pak, sampun. Sudah Pak. Oke. Yang pertama nanti tim admin di Universitas Manajemen ini saya sendiri sebagai admin IT, terus ada Mas Angga Wisnu, Andika Wisnu Anggara, dan Luki Mariana. Yang pertama nanti Bapak Ibu, itu nanti langsung masuk atau login ke https atau langsung ke pjk.com.go.id atau langsung saja saya langsung praktekkan ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang nggak bingung, nanti langsung saja ketik PPP Kemdikbud atau langsung dia langsung ke SIM PKB-nya itu langsung ketik saja SIM PKB PPG gitu aja. Tapi kalau langsung ketik SIM PKB PPG ini biasanya langsung masuk ke akun login kita seperti itu. Atau langsung sini saja. Jadi nanti Bapak Ibu langsung masuk ke SIM PKB-nya masing-masing. Karena ini belum bisa untuk diakses untuk LMS-nya. Kalau SIM PKB-nya kemungkinan besar sudah bisa gitu kan ya. Tapi nanti yang masih ada kendala itu yang ada di mana itu namanya di kelas LMS ini. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah masuk di menu ini itu Bapak Ibu langsung klik kelas LMS. Akan tetapi sekarang ini masih dalam perbaikan seperti itu. Jadi seperti ini tampilannya. Oke. Terus
Ini mudah-mudahan bisa. Oh, masih belum bisa ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Oke, jadi saya izinkan saya masuk di kelas akun demo dulu. Oke, jadi Bapak Ibu nanti ini tampilan seperti ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Christine bahwasanya di PPG, khususnya di akses LMS PPG ini Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke modul selanjutnya ketika di modul sebelumnya atau di hari sebelumnya itu tercentang. Contohnya yang ada di sini. Ini kan Bapak Ibu nanti kan harus mengisi LK1 ya. Jadi biar nggak bingung nanti Bapak Ibu nanti langsung masuk ke LK1 di sini. LK1 dulu ini diunggah. Jadi nanti mengunggahnya Bapak Ibu kalau sudah bisa, ini ada petunjuknya. Jadi Bapak Ibu yang sebelumnya belum pernah mengakses e-learning atau mungkin masih takut untuk mengakses e-learning atau intinya itu masih ragu atau masih khawatir, saya belum pernah buka e-learning, atau mungkin Bapak Ibu, saya ini masih gaptek lah, jangan berpikiran seperti itu karena nanti di LMS itu ada petunjuknya. Contohnya di sini Bapak Ibu nanti akan mengunggah LK1. Jadi di LK1 itu ada petunjuknya nanti. Petunjuknya adalah klik tombol add submission, terus ada klik tombol icon biru, terus contohnya seperti ini. Karena ini di akun saya ini akun bukan siswa, maka tampilannya seperti ini. Jadi petunjuk pengirimannya itu seperti ini nantinya, atau sama seperti yang ada di sini nanti. Oke, jadi jangan khawatir Bapak Ibu, setiap modul itu pasti ada petunjuknya seperti yang ada di sini. Jadi tinggal ikuti petunjuknya saja. Terus nanti sebagai informasi juga ketika LK ini sudah dikumpulkan atau diunggah, nanti di sini akan muncul tanda centang hijau. Yang mana centang hijau ini sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke pendalaman materi. Jadi di pendalaman materi atau langsung ke selanjutnya itu identifikasi masalah. Jadi nantinya Bapak Ibu, identifikasi masalah ini akan bisa diakses Bapak Ibu ketika lembar kerja mandiri atau LK1 ini tercentang. Jadi artinya yang tadi itu, yang LK1 sudah diupload, sudah ada centangnya, maka akses untuk identifikasi masalah ini bisa diakses. Jadi contohnya di sini ada keterangannya adalah terbatas, tidak tersedia kecuali aktivitas 1.1 atau unggah LK01 tercentang selesai. Jadi kalau sudah tercentang selesai berarti aktivitas ini atau identifikasi masalah akan terbuka seperti itu. Oke. Terus selanjutnya Bapak Ibu nanti di hari pertama juga ketika Bapak Ibu sudah mengunggah LK1 itu, otomatis Bapak Ibu sudah bisa masuk di hari pertama ini. Di hari pertama itu akan ada yang namanya sinkronus. Jadi perlu kita ketahui bersama dalam LMS atau Learning Management System itu ada dua sistem. Yang pertama adalah sinkronus. Sinkronus itu suatu proses pembelajaran langsung. Langsung dalam artian itu seperti real time. Contohnya menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet. Jadi ada interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Itu artinya adalah sinkronus. Ada yang kedua sistemnya adalah asinkronus, yaitu tidak langsung. Asinkronus atau tidak langsung itu seperti Bapak Ibu
mengerjakan suatu tugas yang mana ketika dosen memberikan tugas hari ini atau jam 1:35 ini, Bapak Ibu bisa mengerjakannya di jam 1:50. Intinya itu enggak secara tatap muka atau komunikasi dua arah, tidak. Jadi itu yang pembelajaran tidak langsung. Atau ada diskusi yang berupa chatting, ya itu namanya asinkronus. Terus ada tugas, itu asinkronus juga. Jadi yang sinkronus atau yang bentuknya real time itu hanya Zoom atau di Google Meet saja. Oke, jadi mohon diperhatikan nanti karena kami itu menggunakan Google Meet, maka Bapak Ibu mulai sekarang harus mengakses Google Meet. Cara mengakses Google Meet-nya itu Bapak Ibu tidak perlu install program atau install aplikasi. Jadi Bapak Ibu hanya masuk ke akun atau ketik saja Google Meet yang ada di browsing seperti itu. Lah, terus nanti Bapak Ibu itu masuk di baru yang ini ya Bu. Bapak Ibu jadi yang meet.google.com seperti itu. Tinggal masuk gini aja, yang penting Bapak Ibu sudah punya akun email. Pasti Bapak Ibu kebanyakan sudah punya akun Gmail ya. Jadi nanti tinggal masuk saja. Cara masuknya ya seperti yang ada di sini nanti. Ya, jadi masuknya Bapak Ibu tinggal klik contohnya di 1C pengantar itu ya. Terus ada tulisan klik tautan dalam kurung teks berwarna biru untuk mengikuti kegiatan. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal klik ini aja, klik langsung masuk ke Google Meet di sini nanti. Oke. Jadi tinggal klik saja, jadi cukup mudah sebetulnya. Tapi biasanya di awal pertemuan itu kadang banyak yang nanya nantinya. Ini pengalaman khususnya saya sebagai admin LMS. Jadi sebelum saya menjadi admin IT ini, saya sudah beberapa tahun ini menjadi admin LMS. Jadi biasanya yang terjadi di lapangan banyak peserta yang Google Meet-nya itu namanya itu bukan nama aslinya. Jadi ada yang karena pakai HP-nya anaknya, terus Google-nya itu dinamai siapa seperti itu, jadi bukan nama aslinya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mau mengubah nama akun Google Meet, Bapak Ibu itu nanti masuk di akun Google-nya seperti ini. Terus manage your Google account. Terus klik yang personal info ini. Terus nama di sini tuh bisa diganti. Nah, seperti ini. Jadi ini cara untuk mengubah nama dari Google Meet. Karena Google Meet itu berbeda dengan Zoom. Kalau Zoom kan enak, kalau ganti nama tinggal klik username-nya atau namanya, terus di rename, sudah selesai seperti itu. Oke, sampai detik ini apa ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya melanjutkan? Karena materinya lumayan banyak untuk LMS ini. Kita aja ya, langsung diskusi saja biar enak, atau mungkin takutnya kalau di akhir ada yang lupa gitu ya, langsung real time nggak apa-apa ya Bu Yoga ya. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Berarti belum ada ya. Oke, kalau belum ada langsung saya lanjutkan. Jadi kalau dalam LMS ini ada beberapa sebetulnya. Yang pertama ini ada icon seperti ini. Ini adalah icon untuk masuk ke Google Meet. Jadi ada icon apa ini?
bola dunia, ada kertasnya seperti ini. Ini adalah icon untuk untuk masuk ke dalam kelas Google Meet seperti itu. Terus ada icon seperti ini, file atau kertas ini adalah digunakan untuk masuk ke ruang kolaborasi. Oke, jadi ruang kolaborasi ini adalah ruang untuk melakukan kegiatan bersama dengan peserta yang lainnya. Oke, contohnya untuk diskusi atau mengidentifikasi hal-hal apapun itu, pokok intinya hal-hal yang mau didiskusikan itu masuk ke dalam ruang kolaborasi ini. Oke, terus terus di sini ada di ruang kolaborasi ini ada yang namanya menu diskusi di sini. Jadi menu diskusi ini digunakan untuk membuat ruang diskusi karena ruang kolaborasi itu tujuannya untuk berdiskusi, maka nanti diskusinya ini ada di sini. Oke, jadi ada keterangannya di sini. Contohnya, pada tahap ini saudara akan melakukan kegiatan diskusi bersama mahasiswa yang lainnya untuk berbagi ide. Jadi caranya itu adalah hanya klik add new topic, terus discuss this topic seperti itu. Contohnya saya tambah topik baru di sini. Sepertinya saya belum bisa di sini. Jadi intinya di sini seperti Bapak Ibu punya grup WA yang mana grup tersebut itu Bapak Ibu mau menuangkan suatu topik yang mau didiskusikan. Terus nanti di dalam topik yang didiskusikan itu Bapak Ibu bisa saling mereply atau membalas suatu topik atau permasalahan yang sudah dituangkan dalam topik tersebut. Oke. Terus ini digunakan untuk diskusi ya. Terus selanjutnya ada juga menu unggah tagihan di sini. Oke, jadi ada icon tangan terus megang suatu file ini adalah digunakan untuk mengunggah suatu tugas atau tagihan yang didapatkan atau soal itu didapatkan dari pembelajaran sebelumnya. Contohnya, di sini ada unggah tagihan. Jadi ini tugas akhir dari identifikasi masalah. Contohnya di sini ada keterangan pada kegiatan sebelumnya, saudara telah melakukan serangkaian kegiatan untuk memahami masalah terkait materi serta jenis permasalahannya. Selanjutnya pada kegiatan ini secara individu, saudara diminta untuk menuntaskan analisis dan menuangkannya pada LK identifikasi masalah. Oke, terus simpan lembar kerja tersebut dalam format PDF, kemudian unggah sesuai dengan petunjuk. Jadi contohnya Bapak Ibu mendapatkan tugas di identifikasi masalah, maka pengumpulannya itu di sini. Oke. Karena ini bukan akun student, jadi tampilannya seperti ini ya. Nanti akan ada di bawah ini adalah add submission, jadi atau tambah submisi seperti itu. Terus tinggal upload filenya saja berupa PDF. Oke, terus kalau seandainya ada yang mau diedit juga nanti di sana akan ada keterangannya juga seperti itu. Jadi unggah tagihan itu, jadi Bapak Ibu setiap hari itu enggak harus ada tugas sebetulnya kalau dalam PPG. Ada beberapa hari yang mungkin ada masanya untuk hanya diskusi saja, ada masanya itu untuk mengunggah tugas juga seperti itu. Jadi semuanya itu terstruktur dalam modul ini. Seperti itu. Terus ini adalah menu untuk refleksi.
Kita coba buka. Sepertinya ini masih belum bisa di sini. Oke. Jadi itu digunakan untuk refleksi pembelajaran seperti itu. Oke. Terus intinya Bapak Ibu semuanya bahwasannya karena di LMS ini sifatnya adalah modul selanjutnya itu tidak bisa dibuka ketika modul sebelumnya itu dituntaskan atau tercentang, maka Bapak Ibu ketika sudah masuk dalam LMS ini, maka kami wajibkan bahwasannya ketika hari pertama atau di hari yang Bapak Ibu itu lakukan, maka tugas atau modul ini harus benar-benar tercentang semuanya nih. Jadi ini biasanya ada centang hijau di sini. Ada centang seperti ini. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ada pertanyaan mungkin? Tanya. Nggih, monggo Bapak Ibu. Ibu siapa ini? Bu Rahmat. Oh, nggih, monggo Bu. Di PG PAUD. Itu berarti kalau hari Senin itu kita langsung buka LMS atau memang ikut Zoom gitu, Pak? Jadi nanti semua aktivitas itu melalui LMS itu. Jadi buka Google Meet-nya atau Zoom-nya itu ya harus melalui LMS. Karena kalau kita nggak buka Zoom atau Google Meet itu tidak lewat LMS, maka yang terjadi aktivitas di LMS ini tidak tercentang. Contohnya gitu kan ya. Contohnya di 1C contohnya. Atau mungkin di 1D5 gitu kan ya. Contohnya dosennya sama, terus link Google Meet-nya itu sama juga dengan hari-hari sebelumnya. Meskipun Ibu punya link untuk masuk ke dalam Google Meet atau Zoom itu, kalau tidak melalui LMS, maka nanti ini tidak tercentang. Jadi semuanya aktivitas baik sinkronus maupun asinkronus itu harus melalui LMS, khususnya yang asinkronus. Karena asinkronus itu kan tidak mengandalkan yang ada di LMS kan ya, tapi mengandalkan pihak ketiga yaitu Google Meet maupun Zoom gitu kan, atau Zoom seperti itu. Jadi kan yang ada di contohnya 1D5 contohnya. Ini kan ketika nanti klik tautan ini gitu kan ya, ini kan masuk ke Zoom gitu kan, nggak masuk ke sini lagi gitu kan ya. Maka dari itu sebaiknya semua aktivitas itu melalui LMS, meskipun itu Zoom maupun Google Meet. Tapi kemungkinan besar nanti untuk pelaksanaan sinkronus yang ada di Unmu Jember ini tidak menggunakan Zoom, tapi menggunakan Google Meet. Karena nanti untuk setiap aktivitas pembelajarannya itu harus direkam. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan Ibu? Pak. Karena kan belum praktek jadi agak-agak masih belum kebayang gitu. Jadi betul. meraba-raba untuk kegiatan hari Senin. Insya Allah kalau berarti kan kita nanti ngekliknya kan LMS di situ tuh Pak, sudah ada kayaknya web Zoom-nya juga sudah ada, tinggal ngeklik itu ya Pak ya. Betul. Jadi nanti ini Bu, PPT ini saya akan bagikan nanti kepada semua peserta. Saya nggak buka PPT karena saya pengen langsung praktek itu kan ya. Akan tapi biasanya kalau praktek itu kan harus bareng-bareng dengan peserta lah, karena akun LMS itu masih belum bisa dibuka, berarti seperti ini. Dan itu pengalaman kami Bu ya. Biasanya itu peserta itu akan bingung di hari-hari pertama sampai di seminggu pertama itu biasanya masih bingung gitu kan yang admin itu. Ini gimana cara masuknya? Dan itu lumrah itu Bu. Itu manusiawi. Jadi nanti kalau ada apa-apa Ibu bingung cara masuknya gimana, terus ada kendala, itu
Ibu atau Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk langsung ngecek di grup kelas yang sudah kami buat. Jangan japri ke adminnya, Bu. Biasanya itu ada yang malu gitu kan ya. Oh, enggak malu tanya di grup, saya pengen japri adminnya lah. Kadang admin balas satu-satu itu biasanya kasihan juga gitu kan. Jadi langsung saja chat di grup gitu. Bisa jadi apa yang kita tanyakan di grup itu juga pertanyaan di peserta yang lainnya juga. Jadi peserta yang lainnya itu tidak usah nanya, langsung baca di grup saja. Oh, ternyata gini, seperti itu. Gitu. Jadi biasanya itu untuk adaptasi itu biasanya minggu pertama itu, Bu, gitu. Dan itu biasanya itu rame di grup seperti itu. Ya Pak, makasih ya Pak. Sami-sami. Yang penting gini, Bu, nanti untuk di awal-awal ini, yang penting itu nanti Google Meet-nya saja disiapkan dulu. Jadi karena Google Meet itu, karena itu pertemuan pertama besok gitu kan ya, langsung masuk ke pertemuan sinkronus, maka siap-siap Google Meet-nya itu disiapkan gitu ya. Nggak usah install kok. Yang penting itu siapkan WiFi atau mungkin kalau nggak ada WiFi ya kuota HP pakai tethering itu. Yang penting jaringannya itu bagus. Karena pengalaman kami sering sekali kami menemukan ketika itu berada di tempat yang sinyalnya kurang bagus. Contohnya bukan hanya sinyal saja, tapi kadang akses listrik juga dibatasi gitu kan ya. Kami pernah tahun kemarin itu ada mahasiswa yang ketika ngupload tugas itu harus nyebrang pulau gitu, nyebrang sungai. Saya ingat sekali gitu. Karena di tempatnya pada jam sekian akan ada pemadaman listrik secara bergilir seperti itu. Jadi harus nyebrang pulau gitu. Jadi ya kasihan juga seperti itu. Mudah-mudahan PPG tahun ini semuanya lancar seperti itu. Ada lagi mungkin Ibu atau yang lainnya, Bapak Ibu? Ya Pak, saya mencoba Pak. Oke, monggo Bu Fatona. Saya kira sama juga ya, tidak jauh beda dengan Ibu tadi. Adanya itu malah bingung dan bingung. Oke, Bu. Ya sama Pak ya. Ini tadi karena mungkin ya faktor usia juga, mungkin daya tangkapnya sudah Pak lemot. Untuk itu mohon sabar untuk memberikan pendidikan kepada kami yang sudah kurang tip lagi. Monggo bisa menyemangati gitu Pak ya, walaupun sudah usianya banyak tapi masih semangat gitu yang kita harapkan. Terima kasih. Pasti bisa Bu. Jadi pengalaman kami di tahun-tahun sebelumnya itu ya sama saja sebetulnya. Istilahnya di sini itu sebetulnya nggak ada yang lemot atau apa gitu Bu, karena kurang terbiasa saja seperti itu. Iya betul. Sebetulnya nggak ada yang lemot, nggak ada yang ini, faktor usia ya kurang terbiasa saja. Buktinya ketika kita menjalani PPG selama 1 minggu setelahnya itu lancar kok itu. Iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Tapi gini Bu, intinya itu kalau dalam pelaksanaan di kelas itu jangan malu untuk bertanya kepada admin ataupun teman sejawatnya seperti itu. Karena di sini ini kita bukan bersaing ya, tapi kita itu jalan bersama. Bagaimana kita itu belajar bareng, terus intinya itu kita bisa lulus bersama seperti itu. Iya, terima kasih Pak Sarun. Iya, sami-sami Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, permisi Bapak. Monggo Pak Guntur. Iya, saya mau nanyakan Pak, kemarin itu kan saya pas waktu lapor itu kan pakai email. Akhirnya harus ada perbaikan email, harus ada perbaikan karena saya masukkan yang waktu itu fakta integritas saya belum ada logo sekolah sama nomor surat. Akhirnya saya melakukan perbaikan dengan cara email baru. Nah, sedangkan untuk Google Meet sendiri, apakah ini kita harus menggunakan email yang sesuai atau email saya yang terakhir? Seperti itu Bapak. Jadi saya kemarin waktu ngisi Google Form itu 2 kali Bapak. Jadi yang pertama itu karena kurang
kop sama nomor surat, akhirnya saya pakai email yang kedua. Jadi seperti itu Bapak. Apakah di Google Meet-nya itu pakai yang awal, yang memang sering saya gunakan itu memang yang pertama itu, atau yang email baru yang kemarin saya pakai untuk daftar yang kedua itu Bapak? Mohon arahan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Guntur. Jadi sebagai informasi bahwasanya untuk penggunaan Google Meet, karena Google Meet itu aslinya itu dengan Google ya. Jadi pakai email apapun itu bisa. Pakai email pribadi, pakai email anaknya, pakai email istrinya, itu sebetulnya tidak ada masalah dalam penggunaan email tersebut untuk akses Google Meet. Yang penting nanti nama itu diganti Bapak. Jadi kan email itu kan ada namanya akun, ada yang namanya username-nya kan ya, namanya itu. Jadi yang perlu diganti itu cuma namanya saja. Pakai email siapapun itu sebetulnya nggak ada ketentuan harus pakai email pribadi, harus pakai email yang telah didaftarkan waktu pelaporan kesediaan, itu tidak. Jadi pakai email siapapun itu bisa sebetulnya. Tidak ada ketentuan, bebas. Siap-siap, terima kasih Bapak. Iya, sami-sami Bapak. Ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum Bapak, saya Veronica. Waalaikumsalam. Dari SMA Unta, SMA 17 Agustus Surabaya. Ini mau menanyakan, kemarin waktu ngisi J-form yang pertama, poin pertama itu kan yang matematika itu kan baru bisa yang poin pertama, sedangkan yang poin kedua, ketiga kan belum bisa kan, karena PPG Daljab matematikanya kan belum ada kalau nggak salah itu. Nah, kemudian yang saya tanyakan itu yang poin pertama itu kan ada email atau user name kalau nggak salah gitu, terus di bawahnya nomor UKG. Oke, nah emailnya itu saya isi email pribadi saya. Pertama sudah mau saya isi yang user ID buat SIM PKB, tapi di bawahnya ada nomor UKG-nya. Akhirnya saya ganti email saya gitu, bagaimana? Oh, itu waktu ngisi yang mana gitu? Yang G-form, yang poin pertama, yang ada A1, habis itu ngisi fakta integritas itu loh Pak. Oh, geng. Itu tapi sudah ngisi semua lengkap ya? Sudah saya isi. Cuman yang saya tanyakan untuk yang emailnya itu kan email atau user gitu kan tulisannya. Sedangkan di bawahnya kan ada nomor UKG lah. Waktu itu saya pikiran saya kan di atas email, habis itu bawah kan ada nomor UKG. Akhirnya saya isi yang email saya pribadi gitu. Oh, tidak apa-apa Ibu. Itu tidak masalah itu. Aman. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Oke, sami-sami Bu. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Intinya kalau dalam monggo. Pada saat pengisian form itu ada yang sekolah itu, Pak. Sekolah itu kalau diklik kan munculnya SMA begitu. Ketika saya klik di UT itu tidak muncul, sehingga saya tidak mengupload nilai saya dari semester 1 hingga semester 5 kalau nggak salah. Pengertian saya itu untuk lulusan SMA begitu. Apa gimana Pak itu, Pak? Oh, gini. Jadi gini Bu, itu kemungkinan besar waktu ngisi PMB online gitu ya. Ya. Jadi untuk PMB online itu di skip dulu Bu sebetulnya, karena di sistem itu khususnya yang di matematika itu memang di sistem PMB yang di Umum Jember. Yang PAUD nggih. Oh, nggih. Itu di skip dulu sebetulnya, atau kalau yang PG PAUD itu bisa Bu. Jadi PG PAUD itu bisa langsung mengisi yang ada di PMB online itu. Khusus untuk pengisian raport itu bisa dikosongi. Jadi pengisian raport itu dikosongi karena sistem default untuk di PMB online itu kebanyakan untuk SMA sebetulnya. Nah, jadi untuk yang PPG ini untuk di pengisian di PMB online ini sebagai bank data bahwasanya Ibu masuk di Universitas Muhammadiyah Jember di program PPG seperti itu. Tapi ini sebetulnya kemarin itu ada pengumuman untuk di skip dulu khususnya untuk PMB online itu. Jadi kalau seandainya ada Bapak Ibu yang belum mengisi di PMB online,
itu nggak apa-apa. Gimana Bu? Oh ya, terima kasih Pak. Oke. Khususnya yang matematika juga itu karena di sistem itu masih belum muncul PPG matematika, itu langsung saja di skip gitu Bu. Kalau PG PAUD itu sudah ada PPG pendidikan anak usia dini seperti itu. Monggo Bapak Ibu, khususnya yang ada di LMS ini. Tanya lagi ya Pak ya. Oh, nggih, monggo. Seandainya sudah bisa buka LMS, itu kan harus upload tugas LK01. Okay. Nah, 01 itu terdiri dari 6 modul kalau PG PAUD. Itu dijadikan satu file atau per modul, Pak? Itu nanti untuk LK, saya cek dulu di sini, Bu. Ini untuk LK yang kemarin ini satu modul, Bu. Satu modul? Oke. Berarti nanti uploadnya 6 kali? Itu bisa dijadikan satu, bisa. Atau nanti juga bisa Ibu itu tambahkan berkasnya seperti itu. Bisa langsung 6 gitu bisa, Bu. Jadi satu file gitu, Pak. 6 modul dijadikan satu file. Oke. Tapi ini saya masih belum tahu, Bu, ya, sistemnya yang ada di LMS-nya itu seperti apa. Soalnya ada beberapa tahun kemarin itu yang dijadikan satu, karena itu nguploadnya itu cuma satu file gitu, ada yang bisa langsung 6, Bu. Jadi langsung 6 modul gitu. 6 apa itu namanya? 6 file seperti itu. Oke. Tapi yang penting Ibu siapkan dulu saja, nanti kalau untuk penguploadannya itu kok mau 6 modul itu kok nggak bisa, nanti harap hubungi kami nggih Bu nggih. Nanti kami akan bantu untuk mengatur teknis penguploadannya seperti itu. Nggih. Nggih, suwun Pak. Nggih, sami-sami Bu. Mau tanya Pak Sahrul. Nggih, monggo Ibu. Kalau misalnya di LMS itu kan kita dapat tugas, kemudian mengirim tugas itu di LMS, apakah tidak diberi link untuk pengiriman tugas gitu loh Pak? Nggih. Jadi kan biasanya kalau tugas untuk dikirim di LMS LK1 gitu, apakah kita mahasiswa ini tidak dapat linknya untuk memudahkan? Terus terang kalau dari PG PAUD ini kan memang kita sudah usia yang harus dibantu untuk menguploadnya dan segala macam gitu. Mungkin bisa dibantu Pak untuk memudahkan teman-teman dari PG PAUD yang bisa mengikuti di kampus Muhammadiyah Jember gitu. Jadi kita mudah kalau diberi tugas, kemudian sudah dapat linknya. Jadi teman-teman tidak susah. Oh, ada linknya, tinggal masukkan linknya begitu. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Jadi mohon maaf Ibu, kalau untuk kirim link untuk membagikan tugas itu tidak bisa Ibu. Karena untuk sistem yang ada di LMS ini kan harus masuk akun dulu. Jadi bukan seperti kayak kita ngirim seperti yang ada di Google Meet gitu. Jadi kita harus masuk ke akun LMS-nya dulu, terus kita cari modul atau sub modul yang akan dikirim itu yang modul bagian mana seperti itu. Apakah nomor 1.1, apakah nomor yang lainnya seperti itu. Jadi untuk sementara ini di aplikasi e-learning PPG ini tidak ada seperti itu. Jadi wajib masuk akun SIM PKB dulu, terus cari di bagian mana yang akan diunggah, contohnya di bagian 1.7 seperti itu, maka yang ini yang harus diklik dulu, yang 1.e seperti itu. Jadi seperti itu teknisnya.
Kalau untuk langsung kirim link itu tidak bisa. Jadi seperti itu. Iya. Gitu ya Pak. Terima kasih Pak. Sami-sami Bu. Tapi jangan khawatir, untuk kami khususnya admin kelas akan membantu permasalahan-permasalahan seperti itu. Iya. Tolong minta bantuannya Pak Sahrul. Kalau ada kesulitan dari kami untuk mengunggah tugas-tugas, karena hari pertama saja rasanya sudah melihat yang tadi disampaikan itu kayaknya kok berat sekali. Jadi belum kita ini sudah, aduh ya Allah bisa apa enggak, tapi bismillah mudah-mudahan dari Pak Sahrul dan dari kampus Muhammadiyah Jember bisa membantu kami semua. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Tidak berat Bu, tapi belum terbiasa saja gitu. Tanya Pak Sahrul. Monggo Bu. Ya. Ini jadi kita startnya itu semuanya lewat LMS. Mulai besok ya nggih. Mulai besok. Berarti kita nggak tahu Pak nggih, Google Meet-nya jam berapa? Itu nggak tahu nggih. Jadi nanti kalau untuk penjadwalan, memang untuk penjadwalan ini tidak ada jamnya Bu. Ketika kami buat jadwal itu tidak ada jamnya. Karena yang yang diatur di pelaksanaan PPG ini adalah durasi Bu. Jadi kebetulan kami itu nggak ngeset jam, karena pertama yang setiap setiap nomor itu berbeda JP-nya. Yang kedua karena juga berbenturan juga kadang di mungkin guru pamong dan dosen juga itu kan ada kegiatan masing-masing. Jadi kita menyesuaikan. Tapi rata-rata di Unmuh ini untuk pelaksanaannya itu rata-rata dimulai jam 8. Ini perkiraan. Jadi rata-rata semuanya itu jam 8. Kalau nanti itu ada contohnya pas kebetulan ada kegiatan yang berbenturan dengan kegiatan yang lainnya di PPG ini, maka nanti akan ada konfirmasi di grup. Jadi Bapak Ibu bisa standby terus di grup yang sudah kami buat di masing-masing kelas seperti itu. Akan tetapi patokannya ini jam 8. Jadi contohnya di pertemuan hari pertama itu akan ada berapa JP seperti itu. Contohnya 7 JP yang mana durasinya itu sampai berjam-jam seperti itu. Maka nanti akan ada pengumuman akan dimulai jam berapa. Nanti yang mengumumkan itu admin kelas di grup. Contohnya besok akan dimulai jam 8. Jadi Bapak Ibu mulai standby ya jam 8 itu harus seperti itu. Terus kalau seandainya ada kendala langsung hubungi admin kelas saja. Jadi untuk pertama besok kemungkinan mungkin kalau seandainya jam 8 Ibu siap-siap 15 menit sebelumnya itu harus siap-siap untuk mempersiapkan laptopnya maupun jaringannya, terus Google Meet-nya juga seperti itu. Oke. Tapi Google Meet-nya itu gimana Bu? Enggak, karena tadi sama Kak Prodi, Bu Christine disampaikan, katanya untuk sinkronus bisa janjian, kesepakatan sama dosen atau guru pamongnya jam berapa bisanya. Misalkan ada yang masih harus mengajar, misalkan harus di sekolah dulu, gitu. Makanya saya tanya. Ternyata Bapak tadi jabarkan, ternyata Google Meet-nya langsung lewat LMS, tinggal diklik gitu, nggih. Iya betul, tinggal ngeklik saja. Nggih, karena gini ngapunten, kan di tempat saya TK Pak, dari TK itu ada 3 guru yang PPG gitu. Jadi iya, jadi kelasnya nggak mungkin kalau ditinggalkan full gitu loh. Maksudnya makanya saya tanya dari awal itu seperti itu. Oh, oke. Jadi nanti bisa dikemukakan di kelas Bu, nggih. Jadi nanti juga kesepakatan dosen dan guru pamong itu gimana. Itu. Jadi tapi untuk di hari pertama besok mengikuti jadwal yang ada jam 8 seperti itu.
nanti akan ada konfirmasi di grup masing-masing. Nanti bisa diskusikan dengan dosen dan guru kamu. Oke. Oke, terima kasih Pak Sarul. Oke, sami-sami. Ada yang lainnya mungkin? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk apa namanya PPT saya akan share di grup nih. Assalamualaikum Pak Sarul, mohon maaf. Saya mau bertanya kembali. Halo? Oke. Pak Kapunten, ini untuk G-form-nya yang buat ngisi absen, di situ kan ada itu opsinya ada 2 yang di sekolah, yang IKM sama kurikulum 13. Sedangkan sekolah saya kan kelas 10-nya itu IKM, yang kelas 11 12-nya pakai kurikulum 13 Mas Ian. Jadi saya isi yang mana? Soalnya teman-teman yang di grup ini juga masih bingung mau isi yang mana gitu. Untuk absen. Ini bidang studi apa gitu? Ya, matematika. Oh, matematika. Jadi itu sesuaikan saja dengan di kelas Ibu mengajar. Oh gitu. Okay. Contohnya di kelas 9 contohnya untuk mengajar kurikulumnya sudah IKM tapi di kelas 8 masih 2013. Jadi Ibu pilih saja yang di kelas tempat Ibu mengajar itu pakai kurikulumnya. Okay. Baik Pak, terima kasih. Iya, sami-sami Bu. Saya Pak mau tanya Pak, izin tanya. Saya Bu Wati dari Magelang Bapak. Ini tadi saya mencoba membuka link absensi, namun ternyata kok di laptop saya ada peringatan Chrome X-nya itu error. Terus bagaimana cara mengisi absensi dengan cara yang lain? Oh, Chrome-nya error Bu nggih. Atau Ibu nanti bisa lewat HP Bu, di copy saja. Copy link ya? Terus taruh di WA saja gitu. Atau saya Ibu di grup apa gitu? PAUD apa matematika? Di grup PAUD. Di grup PAUD, Pak. Saya coba kirim link absensi sudah. Linknya bisa di-share di grup WA Pak kelas. Sudah saya Terima kasih Bapak. Iya, sami-sami Bu. Monggo kalau ada yang lain. Mungkin ini di chat. Mau tanya Pak. Oke, monggo Bu. Ini maaf ya, saya mau bertanya, apakah setiap kegiatan itu kita buka di LMS dulu, baru nanti kita ke Google Meet-nya gitu, Pak? Oke, Ibu. Jadi setiap pelaksanaan itu harus semuanya melalui LMS. Terus ketika masuk ke Google Meet itu tinggal klik linknya saja Bu. Jadi nggak usah install apapun gitu. Oh, yang di dalamnya LMS itu Pak? Oke, betul Ibu. Oh, terima kasih Pak atas sarannya. Nggih, sami-sami Bu. Jadi nanti gini nggih Bapak Ibu, nanti perhatikan dulu nanti ketika masuk LMS itu hari ini itu hari keberapa seperti itu. Contohnya hari ini adalah hari ketiga, itu cari saja di hari yang ketiga seperti itu. Contohnya kita coba LMS saya mana ini ya. Oke, di sini sebentar ya. Saya share screen lagi. Contohnya yang ada di sini nggih, Bapak Ibu semuanya. Contohnya ketika kita mau buka Google Meet, contohnya di hari keempat gitu kan ya. Sedangkan di hari ketiga itu dosennya sama. Atau mungkin di hari kelima gitu kan ya. Ini jangan sampai
Bapak Ibu itu nyasar ke yang hari sebelumnya. Kadang-kadang itu karena kita mungkin sibuk atau mungkin lupa dengan hari keberapa ini. Kadang-kadang itu nyasar ke nomor yang lainnya. Seperti itu. Itu harap diperhatikan ke durasi atau tuh mana apa namanya hari keberapa seperti itu. Contohnya hari ini adalah hari ke-6. Lah hari ke-6 itu masuk ke LMS yang keberapa? Jadi ya nomor tipe 2F ini, 2 tipe F ini. Seperti itu. Jadi ini perhatikan juga ketika masuk LMS, perhatikan hari keberapanya juga seperti itu. Karena ini semuanya sama ini Bapak Ibu. Menunya itu cuma Google Meet atau mungkin diskusi atau mungkin pengumpulan tugas. Dan juga ini juga diperhatikan terkait sub nomornya ini 2E apakah 2E1 ini juga diperhatikan karena ini yang menentukan nantinya seperti itu. Oke, bisa jadi ruang kolaborasi 2G kan karena hari ini adalah 2G, Bapak Ibu keliru yang 2F meskipun ini sama gitu kan ya, menunya ini sama seperti itu karena ini harinya berbeda. Ya tetap masuk ke sini, akan tetapi takutnya nanti tidak tercentang yang ada di sini. Dampaknya nanti kalau tidak tercentang tidak bisa melanjutkan ke yang selanjutnya. Sebelum ini diselesaikan dulu. Mungkin timbul pertanyaan, kalau saya terlanjur tidak tercentang gitu kan ya. Sedangkan hari ini harus ke 2G contohnya. Ya Bapak Ibu bisa mengakses yang 2F dulu sampai tercentang. Meskipun itu di hari yang berbeda. Contohnya Ibu kelupaan kemarin gitu kan ya, atau belum klik submit yang hari ke-6 gitu kan ya. Terus lupa nggak klik submit contohnya, atau lupa ngeklik sesuatu yang dampaknya itu ini nggak tercentang. Sedangkan besoknya masuk ke hari ke-7. Karena di sini belum tercentang, di sini nggak bisa dibuka. Jadi, bingung ini gimana ini gitu. Ibu nggak usah bingung, masuk dulu ke hari yang sebelumnya ini yang belum tercentang. Selesaikan dulu, baru masuk ke sini seperti itu. Gitu, terima kasih Pak. Jadi jangan terlalu takut nih Bapak Ibu, slow saja gitu. Oke, begitu Bu nggih. Terima kasih Pak. Nggih, sami-sami. Ada yang lainnya Bapak Ibu? Kayaknya sudah mulai ngantuk ini. Ngantuk Pak. Nggih, ngantuk ya. Sudah mulai pusing, Mak. Sudah mulai pusing gitu kan ya. Ngantuk, kepikiran tugas. Lah. Gitu. Kalau ngantuk enggak, cuma membayangkan besok itu. Oh, enggak usah dibayangkan Bu. Jadi tidur yang nyenyak malam ini, yang penting tugas diselesaikan dulu, tidur nyenyak, besok buka LMS gitu saja Bu. Kalau sekarang stres, besok takutnya darah tinggi nanti Bu. Ya, bayangkan nanti ya mohon dipantau lah ya Mas ya. Mohon dipantau, mohon nanti diarahkan yang ini, yang ibu-ibu yang tua-tua. Oh, nggih siap Bu. Pasti kita arahkan Mbak Bu. Dan kalau iya, saya biasanya disuruh bertanya sekarang kayaknya belum ada gambaran karena belum langsung betul, lah ya. Makanya itu aja. Saya nggak lama-lama buka slide itu Bu ya. Takutnya malah bingung ibu-ibu. Maka dari itu saya tadi langsung praktek gitu kan. Terima kasih. Karena pasti nih waktu pelaksanaan nanti akan masih bingung lagi gitu kan ya. Maka dari itu saya sering buka pertanyaan gitu saja. Tapi tenang saja itu nanti akan dipandu kok. Kalau seandainya nanti itu namanya pintu tadi sudah bisa diakses, nanti kami infokan, Ibu coba buka dulu gitu kan ya. Iya. Itu nggih. Terima kasih, terima kasih. Selamat siang Pak Syahrul. Selamat siang Ibu, nggih, Bu Reni nggih. Evi Bu. Evi Bu Pak. Evi. Oh ya, selamat siang Bu Evi. Nggih. Pak, saya mau tanya, ini kan sampai sekarang LMS-nya belum bisa diakses. Nah, kalau misalnya sampai besok
kan besok tuh kuliah perdana ya, tetap belum bisa diakses, itu bakal dikasih alternatif lain kah atau gimana Pak? Nggih. Ini pengalaman nggih. Jadi untuk yang di mana itu di LMS itu sering sekali itu serba mendadak nggih Bu. Ini pernah kejadian 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu LMS itu baru bisa dibuka itu di hari yang sama tapi pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Contohnya waktu pelaksanaan, saya ingat waktu itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Jadi LMS itu baru bisa diakses itu waktu subuh. Padahal jam 7-nya itu harus digunakan gitu kan. Jadi kemungkinan besar LMS tetap akan dibuka. Jadi memang karakteristiknya PPG itu biasanya itu serba mendadak. Ya. Jadi bukan Bapak Ibu saja yang kaget gitu kan ya. Jadi kami pun kadang ya serba mendadak juga. Sampai saat ini pun karena LMS belum bisa dibuka, kami sebagai admin IT itu belum bisa mengeset jadwal guru atau dosen maupun guru pamong yang ada di LMS. Karena di LMS itu harus mengeset jadwal. Kami pun juga masih menunggu kabar dari pusat seperti itu. Dan ini bukan terjadi di LPTK Unmuh Jember saja, tapi secara nasional itu tetap belum bisa dibuka. Dan kemungkinan besar ya bisa jadi nanti malam atau paling lambat mungkin besok pagi bisa jadi seperti itu karena pengalaman kami itu seperti itu. Oke Pak, makasih ya Pak. Sama-sama, Lalu Bu. saya mau nanya lagi Pak, kalau dari jawaban Bapak barusan, berarti kita di jadwal yang di-share di grup itu belum ada jamnya, itu gara-gara LMS belum buka atau memang nanti jamnya masih bisa dinegosiasi atau gimana Pak? Ya, betul. Untuk jam itu memang kami tidak mengeset di jadwal untuk jam karena terkait tentang pelaksanaan yang di LMS atau PPG ini nanti akan ada jadwal yang tidak menentu juga Ibu. Jadi kalau seandainya itu Bapak atau Ibu itu mau mengusulkan jam berapa itu bisa diskusi dengan dosen yang bersangkutan. Kesepakatannya itu bagaimana seperti itu. Oke, karena jujur dosen juga tidak hanya mengajar di PPG juga, karena di prodinya juga ada tanggung jawab juga. Guru pamong juga seperti itu juga, di sekolahnya juga ada tanggung jawab juga. Jadi nanti kalau seandainya ada perubahan dari guru pamong maupun dosen itu mohon dimaklumi seperti itu. Oke. Terus kalau tak ada perubahan itu pasti ada pengumuman yang ada di grup masing-masing seperti itu. Seperti itu, Bu Evi. Ya, terima kasih banyak Pak jawabannya Pak. Ya, sama-sama. Bu Evi ini dari mana Bu Evi? Oh, saya dari Pekanbaru Pak. Oh, dari Pekanbaru. Iya, makanya ya kelihatan lah Pak ya dari logatnya beda dari tadi kan. Dari Pekanbaru, tadi. Riau. Iya, Riau. Oh, Riau. Ya. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Pak Sahrul nanya lagi Pak. Ya, silakan Bu Suharnani. Oke. Kemarin disampaikan di grup Telegram untuk tugas LK ini kan harus diupload sebelum hari pertama besok, minimal pagi. Seandainya ini LMS-nya belum juga terbuka, bagaimana Pak? Katanya kalau kita nggak bisa belum upload LK itu, kita nggak bisa ikut yang selanjutnya kan gitu Pak? Iya. Untuk hari pertama Bu ya, kalau seandainya sampai besok pagi itu belum dibuka, tapi kemungkinan sudah bisa nanti ya, kami nanti infokan. Harap hubungi kami Bu ya. Nanti kami bantu untuk bisa mengakses untuk pembelajaran di hari pertama. Jadi jangan khawatir Ibu kalau seandainya memang di hari pertama itu memang belum bisa, nanti kami coba carikan alternatif solusinya itu bagaimana. Yang penting jangan sampai karena ini bukan dari kesalahan Ibu gitu kan ya. Terus karena gara-gara LMS yang belum bisa diakses sampai sekarang, Ibu nggak bisa lanjut ke apa itu namanya di pertemuan pertama.
Itu nanti kami coba carikan alternatif solusinya seperti. Jangan khawatir, yang penting LK dikerjakan dulu gitu. Kalau ngupload itu sebetulnya gampang, Ibu, tinggal ngeklik saja. Itu mungkin pandangan Ibu, iya kalau Pak Sarul yang ngomong gampang gitu. Iya. Takutnya ini pas gimana gitu loh waktunya, pas jam 7 kan gini Pak, ngapunten lagi saya kembali lagi karena di kelas sekolah kami kan saya harus menyiapkan dulu untuk anak-anak gitu loh Pak. Maksudnya takutnya nanti mepet sekali waktunya. Jadi nanti saya khawatir saya ketinggalan. Makanya saya tanyakan gitu ke Bapak. Oh iya. Gitu. Jadi nanti kami usahakan kalau seandainya masih ada kendala di LMS, kita cari alternatifnya. Pasti kami bantu. Terima kasih Pak Sarul. Sama-sama Bu Suharna. Dari mana Ibu ini? Saya dari Malang Pak, Arema. Oh Malang, Arema. Malang mana Ibu? Iya. Saya Sukun. Oh Sukun, ya. Sukun. Iya. Kecamatan Sukun. Tapi sekolah saya Kecamatan Klojen Pak. Oh Klojen. Ya. Saya juga alumni Arema. Oh iya. Arema. Asli Arema Pak. Nggih. Nggih Pak, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada pertanyaan karena sudah mulai 5 watt sepertinya. Gimana, ada pertanyaan? Katanya sudah sempat Pak. Siapa? Ini saya akan. Masih ada. Oke, monggo Bu, siapa ini? Hoirunisa ya. Nggih, mau tanya, sudah terbentuk kelasnya tak ini? Sudah Bu. Ibu sudah masuk di grup? Tapi saya kok belum masuk di kelas. Ini masuk kelas apa Bu maksudnya? Kelas TK, apa PAUD? Enggak loh, maksudnya sudah terbentuk kelas itu kelas di LMS-nya atau masuk grup atau gimana Bu? Maksudnya sudah terbentuk masuk kelas LMS atau itu sudah terbentuk ada linknya? Saya kok enggak bisa masuk ke linknya. Link yang ada di mana Bu? LMS atau apa Bu? Di itu tadi apa? Di grup PPG tadi kan ada link. Saya tidak bisa masuk. Oh, link. Di PPG itu link Bu, link absensi tadi. Oh, link absensi. Link absen Bu itu tadi. Oh, link absen. Apa sih link absen? Mohon maaf bantu jawab. Tadi ada dua link, memang tadi Pak Angga nge-share link LMS, tapi memang belum bisa dibuka Ibu. Masih error. Ya, yang link kedua dari Pak Sarul bisa itu untuk absen. Ada dua memang linknya. Yes, ya. Saya mau nyoba yang absen yang dari Pak Sarul. Sebentar, belum masuk saya. Oh, nggih. Kalau yang absen itu bisa diisi sebetulnya. Kalau yang dari Mas apa ini? Oh, sudah, mohon dicek, saya sudah masuk Oh, insya Allah sudah masuk Bu kalau sudah itu. Hoirunisa sudah masuk itu. Masih belum saya cek Bu, ada petugasnya nanti yang ngecek. Tapi kalau seandainya sudah terkonfirmasi bisa Bu. Sebentar ya Pak. Ini saya kan pakai HP. Jadinya sulit sekali untuk absen. Ya untuk Zoom, ya untuk absen. Bolehkah agak telat sedikit nanti Pak? Oh tidak apa-apa Bu gitu. Kalau untuk absen nanti karena ini Google Form Bu ya, untuk absensi itu harap untuk login akun Google dulu Bu. Tapi kalau HP kan sudah otomatis
login kan, khususnya HP Android kan harus punya akun Gmail. Jadi kalau seandainya absen lewat HP itu bisa. Saya sudah kirim link di grup seperti itu. Iya, saat ini saya kesulitan sekali, dilalahnya itu di wilayah kami mati lampu. Tadi jam 1 saya buka, sudah tidak ada jaringan sama sekali. Saya terus lari ke balai desa, gensetnya mati, terus kehabisan bensin. Akhirnya itu dilalahnya itu PLN yang sedang membetulkan itu pas di depan balai desa. Terus saya minta tolong sama pegawai PLN itu untuk menyalakan genset, Pak. Begitu Bu ya, sampai ke PLN Bu ya. Iya, ini Poncowarno dilalahnya lagi PLN lagi mati lampu. Kok yang dilalah itu yang mengerjakan itu PLN-nya lagi pas berhenti di situ. Langsung saya minta tolong gitu loh, Pak. Ya Allah, perjuangan hari pertama. Hari pertama Bu. Semangat Bu Siti. Semoga lancar Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Pas lagi mati lampu. Monggo. Ada pertanyaan? Bu Khairunisa mau tanya, Pak. Oh, nggih, monggo. Kemarin saya kan sudah mengerjakan, belum saya upload ya, yang modul 1 sampai 5 sudah ya. Terus yang pedagogik kan 4 itu kan dikerjakan. Itu misalnya merangkum, itu tugasnya merangkum, belum saya lihat cuma. Oh, untuk tugasnya Bu nggih? Nggih. Itu coba dicek saja Bu, karena saya juga untuk tugas yang di LK itu juga saya belum melihat juga. Iya, yang kan modul 1 sampai 6 sudah, cuma belum diupload katanya nunggu. Cuma yang satunya ada yang pedagogik ada 4. Itu katanya kan pedagogik 4 ya. Pedagogik ada 4 modul. Itu hanya apa harus dirangkum juga? Saya belum lihat cuma modelnya bagaimana belum tahu. Itu kalau yang sebentar saya konfirmasi. Hanya profesional, Pak. Ya, yang profesional 1 sampai 6 sudah. Pedagogiknya itu. Iya. Yang profesional saja, Bu. Dikerjakan dulu. Oh, tadi kan katanya nambah sama pedagogik 4. Untuk sementara profesional juga. Tapi ada kebijakan dari profesional saja. Nggih. Profesional aja kayaknya. Nggih, profesional aja. Biar tidak sakit sebelum berperang, Bu. Betul Pak Narul. Belum sudah banyak tugas langsung pusing Pak kepalanya. Iya Bu. Yang slow saja. Kita santai-santai aja Bu. Nggih, monggo ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjutkan diskusi di grup kelas saja ya, kalau seandainya ada pertanyaan. Karena grup kelas sudah kami buat. Ada grup kelas PPG dan ada grup kelas PPG PAUD, ada yang matematika juga. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum masuk di grup kelas masing-masing? Ada? Saya belum masuk Saya belum masuk grup kelas. Grup kelas di kelas PAUD. Kelas PAUD saya belum masuk. Di WA belum, Bu? Belum. Sudah, belum. Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nama jenengan sudah ada. Sudah masuk. Sudah ada, Bu. Khairunisa. Sudah ada, Bu. Ya, sudah ada. Ya. Gopo, Pak, gopo. Tenang, Bu. Ya, jangan gopo, Bu. Gitu. Iya, Pak. Enggak gopo, Bu ya. Nervous. Kalau nervous apapun bisa terjadi loh, Pak. Nggih. Siap? Sudah cukup nih Bapak Ibu? Kalau seandainya nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut di grup kelas saja. Kalau ada pertanyaan seperti itu. Nanti kalau ada pengumuman sudah bisa diakses atau enggaknya, nanti kami umumkan di grup kelas juga. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian teknis LMS ini ada kekurangan. Untuk
file PPT saya akan share di grup kelas masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahrul. Terima kasih Pak Syahrul. Terima kasih Pak Syahrul. Biar kita Pak Sahrul, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mohon Sahrul. bimbingannya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sahrul. Terima kasih. Lewas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ini kami sampaikan kepada Pak Syahrul sebagai narasumber terakhir. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang pada kesempatan kali ini masih bersemangat mengikuti kegiatan hingga akhir kegiatan. Bapak dan Ibu siap untuk memulai kegiatan pembelajaran kita besok? Siap, insya Allah. Siap. Bismillah, 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 siap. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah tawakkaltu lillahi ta'ala. Jadi Bapak Ibu siap-siap menjadi konsumen tahu bulat ini kalau kata Ibu Kaprodi, karena selalu digoreng dadakan segala informasi. Jadi mohon Bapak Ibu tetap bersemangat hingga akhir seperti yang kita inginkan bersama, visi kita begitu kalau kata Pak Kukuh tadi, bahwasanya insya Allah 100% semua peserta PPG Daljab Universitas Muhammadiyah Jember gelombang 1 tahun 2023 ini lulus. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya doa kita yang diaminkan oleh Bapak dan Ibu semua, ini juga menandakan akhir dari kegiatan orientasi kita pada siang hari ini menjelang sore. Alhamdulillah, dengan demikian saya mewakili seluruh panitia pelaksana menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dan hilaf dalam pelaksanaan orientasi pada siang hari ini. Bapak dan Ibu, insya Allah segala informasi nantinya akan kami share melalui grup WA yang dimiliki oleh Bapak Ibu dan admin kelas. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat beristirahat semua dan sampai berjumpa kembali besok. Amin. Semoga kita semua diberi. Amin. Bapak dan Ibu. Terima kasih. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih.